Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang soal UAS atau ujian akhir semester, metode pengukuran dan pengolahan data fisis. Secara umum ada dua soal yang akan kita kerjakan pada pengerjaan UAS hari ini. Pertama adalah soal 1 berkaitan dengan eksperimen rantai jatuh pada timbangan. Bentuk rantainya adalah rantai panjang seperti ini, kemudian digantungkan sehingga dia memanjang ke bawah dan sampai ke timbangan manual di sini. Timbangan manual ya. Nah, pada saat rantai jatuh ke atas timbangan, maka pada saat tersebut timbangan akan mengukur, syaratnya adalah ujung rantainya pas berada di atas timbangan ya, tidak ada jarak antara rantai dengan timbangan, ujung rantai dengan timbangan ya. Maka pada saat rantai itu jatuh ke atas timbangan, maka timbangan akan mengukur perubahan momentum, yaitu impuls, dan berat rantai di atas timbangan. Jadi hanya bagian rantai yang ada di timbangan. Jadi nanti gaya yang diukur oleh timbangan itu adalah gaya karena momentum dan gaya karena massa. Oke, sehingga kalau kita ubah, maka gaya dari timbangan itu adalah perubahan momentum delta M kali V ditambah mg. Nah, seperti diketahui, besar perubahan momentumnya ternyata sama dengan 2 kali berat rantai atau 2 mg. Maka sehingga gaya yang dirasakan oleh timbangan itu adalah gaya perubahan karena momentum 2 mg ditambah massa, tambah berat, maaf, ini besarnya mg, sehingga yang total yang dirasakan adalah 3 mg. Sehingga maka pada saat rantai jatuh, massa rantai yang terukur oleh timbangan adalah 3 kali massa rantai aslinya. Ya. Berikut adalah data pengukurannya, yaitu pengukuran waktu terhadap massa terukur. Jadi Bapak sudah ekstrak datanya, didapatkan bahwa hubungan waktu, jadi waktu dan massa terukur dari rantai jatuh dan yang terukurnya pada timbangan. Jadi terukur pada timbangan. Ini adalah waktu awal, berat yang terukur adalah 0, kemudian terus diukur, sampai sini, kemudian 0,88 detik, dilanjutkan waktu yang kedua, row kedua, maksudnya adalah terus sampai ke sini ya. Jadi ini adalah waktu, massa, kemudian sampai dilanjutkan. Jadi ini data ini sama, beda row-nya saja, beda baris ya, gitu, atau kolomnya gitu. Di 0 lanjut sampai ini. Ini adalah massa yang terukur oleh timbangan. Massa asli yang ada di atas timbangan nanti kita lihat, kita analisis ya. Jadi tujuan ini adalah data pengukurannya. Silahkan pindahkan kembali data pengukuran ke Excel atau ke spreadsheet yang bisa kalian gunakan. Bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan WPS atau yang lainnya. Silahkan. Atau pakai smartphone juga boleh. Oke. Nah, apa tugasnya? Nah, tugasnya adalah melakukan pengolahan dan presentasi data. Jadi menampilkan data. Yang pertama adalah buatlah grafik hubungan antara waktu dan massa rantai jatuh yang terukur pada timbangan. Datanya lihat tabel 1. Tabel tadi ya, gitu. Kemudian lakukan analisis daerah-daerah di mana data bersifat linear
atau kuadratik, atau berosilasi harmonik, atau osilasinya teredam. Jadi silahkan lihat datanya, kemudian pilih, oh ini daerah linear, atau ini daerah yang lainnya, atau ini adalah kuadratik gitu. Jadi analisisnya berdasarkan preferensi pribadi ya, gitu, lihat berdasarkan datanya. Nah, gitu. Tapi mungkin yang hanya linear saja atau hanya kuadratik saja boleh, tapi lihat datanya dulu. Kemudian atau misalnya, oh ternyata ini adalah osilasi harmonik gitu misalnya, atau osilasi teredam, itu berdasarkan datanya. Apakah semuanya ada? Enggak, mungkin enggak gitu, atau mungkin ada semuanya ya, itu adalah preferensi pribadi. Kemudian yang C, berdasarkan pada tahap yang tadi B, yang ini, kita akan menggunakan fitting matematik yang tepat pada daerah-daerah tersebut ya. Jadi misalnya kita dapatkan yang kuadratik atau yang linear, maka kita lakukan fitting tersebut. Nah, tujuannya apa? Untuk memperkirakan masa rantai yang sebenarnya ya. Jadi untuk memperkirakan masa rantai yang sebenarnya. Nah, yang selanjutnya, jelaskan besar error dan kemungkinan sumber error tersebut ya, besar error dari masa rantai yang sebenarnya ya. Jadi memberikan besar masa rantai sebenarnya kan tugasnya itu sebenarnya. Cuma tebak juga atau jelaskan besar errornya berapa. Hitung ya, hitung dan kemudian cari sumber error tersebut. Oke. Nah, selanjutnya adalah jelaskan manfaat-manfaat ilmiah dari pengukuran tadi pada tabel 1 atau rantai jatuh tadi. Jadi ketika rantainya jatuh, maka jelaskan apa manfaat ilmiahnya. Kemudian apa manfaat secara ekonominya. Kemudian lagi adalah bagaimana manfaat-manfaat pada hukum Islamnya. Ya, bisa jadi berkaitan dengan timbangan, berkaitan dengan cara pengukuran, kemudian juga dan yang lain-lain, boleh nilai-nilai sosial, nilai-nilai yang lainnya. Intinya adalah dari eksperimen rantai jatuh atau percobaan rantai jatuh tersebut. Oke, itu adalah tugas atau soal pertama. Soal kedua adalah kita akan membuat poster. Jadi membuat poster atau presentasi. Ya. Jadi boleh pilih membuat poster atau membuat presentasi. Nah, pilih salah satu aja ya. Mana yang ini. Dan harus beda setiap orang. Nanti kalau misalnya ada yang sama, maka itu akan menggugurkan nilainya, nilai yang kalian atau tugas yang kalian buat. Dianggap tidak menyelesaikan UAS kalau ada kesamaan. Nah, sistematikanya silahkan buat judul yang menarik menurut kalian ya. Kemudian tulis identitas, afiliasi itu nama jurusan, nama kampus, alamat kampus atau alamat rumah gitu ya, dan email yang kalian miliki. Kemudian tulis abstrak, boleh ini belakangan nanti, latar belakang, motivasi, dasar teori gitu ya. Kemudian masalah dan hipotesis yang ingin diselesaikan, tujuan. Selanjutnya dalam metode eksperimen, hasil dan pengolahan data, analisis, kesimpulan dan referensi. Boleh ya, catatannya boleh menggunakan data pada soal 1 atau misalnya data praktikum yang telah kalian lakukan selama ini, misalnya semester 1 atau semester 2 ini kan datanya sudah ada tuh. Nah, silahkan buat menjadi poster atau presentasi ya, versi kalian ya, versi sesuai dengan selera dalam membuat poster atau presentasi ya. Oke, itu saja 2 soal untuk ujian akhir semester metode pengukuran dan pengolahan data fisis. Kita kerjakan secara maksimal hari ini jadwalnya ya. Semoga bermanfaat, semoga juga sukses dalam mengerjakannya, dan selalu ingat bahwa lakukan pengerjaan ini secara jujur, teliti, dan efisien secara waktu ya.
Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.